Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, sebelum memulai ini mari kita membaca Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi, bersama-sama. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, a'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Kita membaca surah Al-Fatihah, kita doakan yang merintis masjid ini, yang membangun, yang infak, yang berkeringat untuk memikirkan masjid ini. Mudah-mudahan semuanya itu diterima Allah sebagai sedekah amal jariah. Mudah-mudahan yang memberikan konsumsi untuk pagi ini disembuhkan penyakitnya dari segala macam penyakit, diberikan rezeki yang berlebih dan diganti dengan makanan surga. Amin. Bapak Ibu sekalian, tadi imam kita membaca ayat Nasrum minallah wa fathun qarib, ya, itu juga sebenarnya masuk dalam bahasan kita pagi ini, karena bahasan kita pagi ini adalah berbicara tentang ayat-ayat Al-Quran yang menghilangkan kecemasan lalu menambah optimisme kita. Nasrum minallah wa fathun qarib, artinya pertolongan Allah itu sudah dekat, sudah dekat. Maka senanglah kamu, gitu ya. Nasrun itu pertolongan. Nasrun minallah wa fathun qarib, dan terbukanya hati, terbukanya apa yang menjadi keinginan kita, kemenangan itu sudah sangat dekat. Itu rakaat pertama. Lalu rakaat kedua tadi membaca surat Az-Zalzalah. Itu ada ayat, ya, yang seorang sahabat pernah ditanya, ayat mana yang paling menakutkan kamu, gitu ya. Ayat mana yang paling menakutkan kamu tapi juga yang paling menyenangkan kamu? Ayat apa yang paling menakutkan kamu dan juga paling menyenangkan sekaligus? Nah, ayatnya itu yaitu wa may ya'mal mithqala dzarratin
khairan yarah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang berbuat baik ya, sekalipun kecil ya, enggak dilihat orang ya, tidak dihargai orang, tidak mendapatkan terima kasih orang, kecil saja ya roh, pasti ya nanti ketemu pahalanya, itu ketemu gitu. Jadi kata-kata sia-sia saya itu sebetulnya tidak ada, Pak. Sia-sia saya. Nah, kok tidak ada sia-sia itu? Karena apa? Bapak melakukan sesuatu yang baik tapi tidak ada hasilnya, atau justru ditolak orang, terus Bapak sia-sia? Tidak. Di situ ada kata-kata, siapa yang melakukan kebaikan sekecil apapun pasti akan menemukan, mendapati, memperoleh imbalannya. Oh, jadi tidak usah Bapak berpikir sia-sia saya. Tidak ada sia-sia itu. Mau sia-sia gimana? Tidak. Bahkan kita kaget nanti, kebaikan yang kecil begitu kok ya diberi pahala Allah yang demikian besar. Jadi Bapak tidak perlu kecewa tentang sesuatu hal yang Bapak lakukan dan tidak dihargai orang. Nah, yang menakutkan, lah itu kan menyenangkan loh, Pak. Menyenangkan, dan kita mengurangi marah kita. Wah, sia-sia saya. Tidak ada sia-sia itu. Dalilnya? Dalilnya? Ayo, dalilnya tidak ada yang sia-sia. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Loh. Nah, yang menakutkan yang ini. Lanjutannya, ayo. Lanjutannya. Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang melakukan dosa sekecil apapun, jangan dikira tidak ada urusannya. Mungkin urusan di dunia selesai, Pak, karena Bapak memenangi pengadilan. Nah, kalau itu menurut Allah tidak benar, jangan dikira terselesai. Jangan dikira selesai. Pasti ada hukumannya. Nah, kalau gini kan takut kita. Kita ini setiap hari selalu ada dosa. Sudah berusaha untuk tidak dosa, ada saja. Nah, itu ada urusannya. Nah, disinilah kita tahu bahwa betapa pentingnya istighfar itu di sini. Pentingnya istighfar itu di sini, Pak. Maka yang menyenangkan, nah, yang menyenangkan adalah kan yang menyenangkan tadi apa, Pak? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Yang menakutkan, faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Nah, bagaimana kalau kita sedih? Masya Allah, dulu masa muda saya begini, dulu ketika saya belum aktif di masjid, tidak ngerti halal haram, Masya Allah, dulu itu begini, kan susah ini, ya Pak ya, susah toh. Nah, kemudian ada ayat yang membuat Bapak gembira, yaitu surat Az-Zumar 53, surat Az-Zumar 53, Az-Zumar 53, silakan dicek di HP-nya. Az-Zumar 53. Masya Allah. Ini ayat ini terkenal, Pak. Di dunia yang terkenal. Penceramah dimanapun di dunia itu, terus pokoknya di Amerika, di Eropa, di Afrika, itu pokoknya kajian Islam itu mesti hampir selalu ngutip ayat ini. Sudah ketemu, Pak?
Az-Zumar itu surat nomor 39 ya. Zumar Mukmin. Iya, 39 Az-Zumar itu. Ayatnya 53. Sudah ketemu? Ada yang sudah ketemu? Silakan baca. Masya Allah. Iya Pak itu. Diulang Pak tadi kan tidak ada mic-nya tadi Pak. Nah, perlu ada mic itu Pak. Silakan Pak, dibaca lagi Pak. Sudah ya Pak ya? Saya, tidak apa-apa. Saya ulang Pak ya. Atau dibaca sama-sama supaya senang ya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu. Ayo. Qul ya ibadiyalladzina. Qul ya, ayo. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Terjemahnya Pak, silakan Pak. Katakanlah Muhammad, wahai hamba-Ku yang maha hebat, menzalimi dirinya sendiri. Janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Sungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya. Maha penyayang. Ya Pak, itu Qul ya ibadi. Nah, menurut tafsir Pak, kalau Allah memanggil wahai hambaku, itu menunjukkan panggilan yang sangat sayang. Lain dengan wahai manusia, lain Pak itu. Wahai orang beriman lain Pak. Tapi kalau wahai hambaku, itu panggilan yang sangat sayang. Yang disayangi siapa Pak? Coba perhatikan di sini. Ya ibadi alladzina asrafu ala anfusihim. Yang melampaui batas, menzalimi dirinya sendiri. Itu Pak Haji yang kemarin Pak Haji tanyakan itu, apa yang dimaksud menzalimi dirinya sendiri, melampaui batas-batas aturan Allah itu artinya melakukan dosa. Jadi menganiaya diri sendiri itu artinya melakukan dosa ya. Dan banyak Al-Qur'an yang menjelaskan melakukan dosa itu dengan bahasa itu untuk menunjukkan bahwa sebenarnya orang melakukan dosa itu tidak merugikan Allah, tapi justru itu menzalimi dirinya sendiri. Itu dia akan, ya tadi itu, yang ketemu jelek ya ketemu ininya tuh itu. Berbuat jelek ya ketemu hukumannya. Muhammad, katakan, saya sedang memanggil, wahai hambaku yang dosanya melampaui batas-batas kewajaran. Ya, pokoknya keterlaluan lah gitu ya. Masya Allah. La taqnatu min rahmatillah. Jangan sekali-kali putus asa dari rahmat Allah. Jangan. Ya, itu Pak. Jangan. La taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Katakan Muhammad, aku ini mengampuni dosa-dosa, ditambah lagi Pak, jami'a, seluruhnya. Loh,
Jami'ah seluruhnya. Oh. Wahai Muhammad, katakan, beritahu saya ini akan mengampuni dosa-dosa mereka semuanya. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Innahu wal ghafurur rahim. Katakan, kalau saya ini tidak hanya mengampuni tapi rahim, menyayangi gitu. Nah, ini kan seneng loh Pak ayat ini kalau disampaikan untuk kita. Wong saya tadi dari rumah ke sini aja baca ini berkali-kali, itu senengnya setengah mati kok saya. Seneng. Nah, ayat ini menjadi penghibur, Pak, bagi yang sudah bertato, ya, sudah dikucilkan orang, sudah dianggap pelacur, dianggap pengkhianat, dianggap koruptor, dianggap macam-macam. Jangan susah, jangan susah. Biar orang-orang ngomong begitu, tapi kamu ke sini, nanti saya yang mengampuni dosamu semuanya kok. Ini yang saya sebut satu di antara ayat-ayat yang menyenangkan, menghilangkan kesedihan. Orang punya dosa itu kan az-zulmu zulmun. Sesuatu yang dosa itu membuat hati gelisah. Ya kelihatannya senang, tapi sebetulnya itu ada saat-saat tertentu dia susah. Apalagi kalau ingat, kamu bisa lupa dosamu, tapi Allah tidak akan bisa melupakannya. Lah itu. Nah, itu Allah mengampuni semuanya. Maka senang ayat ini, yakinlah Bapak Ibu bahwa dosa-dosa kita itu diampuni Allah. Diampuni Allah. Lah diampuni melalui apa? Melalui apa, Pak? Istighfar. Apalagi, Pak? Apa? Tobat. Apalagi, Pak? Iyalah, Pak. Jadi Allah mengampuni itu tidak mesti melalui istighfar. Lawang Bapak jalan ke sini saja itu setiap langkahnya itu adalah ampunan. Bapak rumahnya sebelah mana? Kalau mau diampuni banyak, sana Pak, muter. Tuh tambah banyak itu, apalagi muter Wonokromo ini. Nah, itu diampuni, Pak. Maka kalau kita tuh ingat Bismillahirrahmanirrahim. Rahim, kata rahmat itu senang. Senang. Nah, jalan, wudhu, seluruh tetesan air bekas wudhu itu ampunan. Kalau ini dosa, Pak, saya letakkan di pundak saya. Ini 2 dosa. Dah. Kalau saya ruku, jatuh enggak? Hah? Jatuh. Loh, Pak, jatuh. Ruku itu sudah merontokkan semua dosa. Makanya jangan cepet-cepet. Nunggu rontok semuanya dulu, ya, rontok semuanya dulu. Rontok setelah ruku dosa lagi itu, masih ada sisa. Sujud, belundung semua, Pak. Apalagi haji, lo haji tambah, Pak, itu kayaumin waladathu ummu. Kamu itu pulang tuh seperti bayi itu loh, bayi yang belum pernah menginjak bumi itu, Pak, kan tidak punya dosa, Pak, ya. Itu kayaumin waladatu ummu, seperti bayi yang baru lahir kan. Makanya orang baru haji meninggal ya seneng ya. Orang baru umroh meninggal ya seneng karena masih bersih. Apalagi yang menghapus dosa itu baca Quran, setiap hurufnya kan ampunan. Ada lagi menghadapi problem tapi sabar.
yang menyangkut ekonomi, menyangkut macam-macam. Seluruh kesedihan itu ampunan, asalkan jangan menyalahkan Allah. Itu ya Pak ya. Tapi kalau gini, saya ini dosa apa kok dihukum Allah kayak gini? Kok dihukum? Janganlah gitu. Saya disuruh dikasih pelajaran apa? Gitu loh Pak ya. Saya diberi pelajaran Allah apa kok saya dipertemukan dengan masalah begini? Itu ya Pak ya. Itu diampuni Allah juga. Baik. Nah, Bapak mesti tanya saya. Loh, Pak, di surah An-Nisa kan ada, Pak, itu kata-kata begini. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Kan ada ayat gitu. Allah tidak akan mengampuni kalau kamu itu menyembah selain Allah, mengakui ada yang hebat selain Allah. Allah tidak akan mengampuni lah. Berarti ayat ini bertentangan. Iya Pak ya. Kelihatannya kan bertentangan. Ayat yang kita baca tadi itu kan Allah mengampuni semua dosa. Ada ayat yang itu tidak sekali menyebut Allah tidak akan mengampuni orang yang musyrik. Makanya hati-hati Pak kita ini. Yang paling ditakuti Nabi kan itu. Lah musyrik yang kecil itu adalah kita melakukan kebaikan yang itu tersirat untuk ingin dipuji orang. Loh yang punya hak untuk memberi pahala itu hanya Allah, kok kamu itu minta dipuji orang? Kamu itu sebetulnya menyembah kepada siapa? Menyembah kepada orang atau menyembah kepada Allah? Loh itu musyrik kecil Pak. Nabi itu pernah ditakuti. Apa yang paling kamu takuti? Nabi menjawab, yang paling saya takuti dari umat saya nanti adalah melakukan kebaikan yang terlintas ingin dipuji. Tidak peduli siapapun Pak. Imam, penceramah, pokoknya itu kalau ada lintasan ingin dipuji itu sebetulnya musyrik kecil Pak. Lah kapan Pak kita bisa terbebas seperti itu? Wong setiap hari datang Pak. Itu datang tanpa pemberitahuan loh Pak. Iya Pak Ji ya. Ya Allah, minta tolong kepada Allah supaya hal-hal begitu itu dihilangkan. Apakah bertentangan? Tidak Pak. Nah ini jawabannya adalah kalau orang itu sebelum mati tidak tobat, maka orang yang masih hidup itu tidak bisa memintakan ampun kepadanya. Tapi kalau orang musyrik, dia sekarang menyembah Allah, juga menyembah apa Pak sing gini Pak di apa? Dupa mamanya gitu gini itu menyembah patung segalanya itu. Itu kan musyrik Pak, jelas itu. Kalau dia itu sebelum wafatnya itu minta ampun, tobat Pak, selesai. Tapi kalau itu mati dan belum melakukan tobat, maka seluruh kebaikannya di dunia ini, seluruh orang di dunia memintakan ampun tidak bisa Pak. Nah itu yang dimaksudkan. Lah kalau itu tidak dimaafkan Allah, apa ada sahabat Nabi dulu yang menyembah berhala? Zaman Nabi ada enggak orang yang menyembah berhala zaman Nabi? Ada toh. Lalu masuk Islam toh, menjadi sahabat yang dijamin masuk surga toh, itu. Karena apa? Karena sebelum matinya sudah minta ampun. Baik. Jadi kalau orang itu sedih karena dosa, maka obatnya ya ayat ini. Surat apa?
Zumar ayatnya 53. Itu Az-Zumar 53. Oke. Sekarang bagaimana kalau susahnya itu berupa penyakit? Gimana? Kalau susahnya itu karena penyakit, gimana? Ayatnya surat Al-Isra ayat 82, 82. Al-Isra 82. Al-Isra 82. Pak Haji, dibaca lagi Pak Haji. Al-Isra itu ayat surat 17 Pak Haji. Surat 17. Ya Pak, wa nunazzilu minal Qur'ani, ayo kita baca. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa linnas. Nah, itu artinya kami turunkan Quran itu syifa. Syifa itu obat, Pak. Syifa itu obat. Syifa itu obat. Ini kan ada berbeda pendapat toh Pak di antara ulama. Obat itu untuk obat hati atau untuk fisik? Pak, di sini kan ada kata-kata toh. Aku turunkan Quran itu untuk syifa. Syifa itu obat. Obat fisik atau obat hati? Hah? Apa? Kedua-duanya. Nah, itu kedua-duanya itu satu pendapat, Pak. Ada yang mengatakan itu hanya hati. Tapi tidak apa-apa, wong beda pendapat kok. Tidak apa-apa. Jadi kita itu jangan berharap pendapat itu sedunia itu sama, Pak. Itu. Ya. Tapi kita itu berharap bagaimana orang itu bisa menerima perbedaan. Jangan dipaksakan, Pak, orang. Menerima perbedaan. Begini, Pak. Kalau hati pasti. Quran itu menyembuhkan hati pasti. Nah tadi itu susah karena dosa diberi ini kan seneng. Tapi juga bisa untuk fisik. Dasarnya apa? Banyak, Pak. Dasarnya banyak. Hadisnya ada. Nah ini yang dipakai oleh Ibnul Qayyim al-Jauziyah itu ulama besar di Arab Saudi. Kan begini ceritanya. Ini berarti syifa itu fisik ataukah hati saja? Itu kedua-duanya. Kalau bagi saya ya Pak ya. Kalau bagi Bapak yang menyebut fisik enggak ya enggak apa-apa. Ini dulu zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada beberapa orang yang melakukan bepergian, lalu pulang melewati sebuah desa. Di desa itu dihadang oleh beberapa orang. Tuan, kepala desa saya itu sakit. Sampai hari ini sakit. Apa Tuhan tidak bisa
mengobati kepala desa saya. Tolonglah Tuhan gitu. Akhirnya rombongan sahabat Nabi itu menemui siapa? Kepala desa. Lalu rombongan ini sama-sama membaca surah Al-Fatihah. Ya sudah, saya ndak bawa infus, ndak bawa injeksi, ndak bawa pil, ndak bawa apa. Saya ini bisa saya hanya satu saja. Saya bacakan Fatihah saja. Akhirnya rombongan ini membaca Fatihah. Ternyata sembuh, Pak, sembuh. Lalu sebagai rasa senangnya orang ini, ya waktu itu kan belum ada transfer Pak ya, belum ada transfer ya, itu transfer tidak ada. Lalu ada beberapa kambing yang di kampung itu disuruh bawa. Terima kasih, ini kambing ini terima kasih saya kepada tuan-tuan, itu dibawa pulang. Tapi demi taatnya kepada Rasulullah Pak ya. Orang ini tidak berani makan dagingnya, tidak berani nyembelih. Jangan-jangan saya keliru nanti. Ini halal apa enggak ya? Sampai begitu loh Pak. Halal apa enggak? Kambing itu dibawa ke Rasulullah. Rasulullah, ini kambing-kambing saya diberi desa di sana loh, Sukolelo. Loh, karena apa? Iya kan kepala desanya itu sakit, lalu saya itu membaca surat Fatihah kok diberi kesembuhan oleh Allah. Nah di hadis itu tidak diceritakan lurahnya itu muslim apa enggak tahu. Mendoakan sembuh untuk orang non muslim boleh enggak Pak? Pak, boleh toh? Boleh Pak. Yang enggak boleh mendoakan orang non muslim itu ya Allah ampunilah dia, enggak boleh. Rahmatilah dia, enggak boleh. Kalau ya Allah sembuhkanlah boleh. Nah ini kalau banyak orang salah paham Pak. Salah paham. Saya berkali-kali sering kalau doa itu di mimbar itu, ampunilah ya Allah yang muslim supaya lebih banyak beribadah. Ampunilah orang non muslim juga supaya ada kesempatan untuk mendapatkan hidayahmu, kan gitu. Boleh toh Pak, boleh gitu. Sembuh. Terus Nabi heran, "Duh, kamu itu tahu dari mana kok Fatihah kamu baca itu bisa begitu itu?" Gitu. Ya saya ngarang-ngarang sendiri aja ya. Itu karena itu surat pembuka Quran. Bener kamu itu. Bener. Fatihah itu memang bisa untuk memintakan Allah kesembuhan. Tetap yang menyembuhkan Allah Pak, tetap melalui Fatihah ini. Lalu mereka tanya, lalu kambing ini gimana Nabi? Boleh nggak saya makan? Boleh, kamu potong. Cuma jangan lupa, aku ya dikasih sedikit. Nabi itu akrab Pak. Nabi itu kalau dengan orang itu akrab. Enggak ambil jarak itu enggak. Nabi biasa Pak kalau duduk sama orang itu terus lututnya itu bersentuhan dengan lutut orang itu biasa. Kita ini kan karena protokol sampai tidak bisa disentuh ya Pak. Habis itu. Itu berarti Quran itu bisa menyembuhkan fisik dan menyembuhkan non fisik itu. Seneng Pak. Maka bagi yang sakit ya berobatlah, tetap berobat ke dokter. Orang untuk tahu penyakit, untuk tahu obatnya itu kan berapa tahun Pak? Spesialis itu berapa tahun? Spesialis berapa tahun? Hah? 5 tahun tuh Pak. 5 tahun tuh seperti di penjara tuh Pak. Ya tuh Pak. Ilmunya, buku-bukunya, lalu prakteknya, sampai kadang-kadang itu hari raya pun tuh enggak pulang loh Pak, orang ambil spesialis itu ya toh Pak ya. Itu dihargai.
tetap ke sana, plus ditambah ini, yakinlah Allah akan memberi kesembuhan. Nah sekarang Pak, itu kalau sedih karena penyakit, kalau sedih karena uang gimana? Sedih karena uang, nah ini obatnya Pak. Atau sedih karena anak, ini penghiburnya Al-Kahfi. Surat berapa Al-Kahfi itu? Berapa? 18 toh? Al-Kahfi 18. Ayatnya 46. Al-Kahfi 46. Monggo dibaca. Mic-nya Pak, mic-nya Pak, mic-nya. Tes. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Ya Pak, kita baca ya. Al-malu wal banun zinatul hayatid dunya wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbika wa khairun amala. Ya, khairun inda rabbika thawaba wa khairun amala. Al malu, malu artinya apa Pak? Malu artinya apa? Al malu harta, harta, mal. Wal banun, anak. Zinatul hayatid dunya, itu hanya aksesori dunia itu. Wal baqiyatus sholihat, adapun perbuatan-perbuatan yang itu memberikan pahala itu abadi. Wal baqiyatus sholihat itu abadi, kebaikan abadi, dan itu yang bisa diharapkan. Nah, Masya Allah. Mengapa saya pilih ini Pak ya, ayat ini? Karena ada ceritanya Pak. Dan ini real di Surabaya ini. Di Surabaya. Ada perempuan punya anak 3. Ingat saya 3. Ambil perumahan. Ngangsur. Angsuran belum selesai. Nah, perempuan ini dulu ingin kerja. Tapi yang suami bilang, enggak usah kerja. Gajiku cukup untuk kamu. Gitu loh Pak ya. Akhirnya dia enggak kerja. Kamu ngomong anak aja. Gitu. Masya Allah, cobaan hidup. Ternyata laki-lakinya ini pergi Pak. Tanpa pamit. Kalau lagu senengannya jenengan apa? Akatir, kau pergi tanpa pesan, gitu Pak ya. Nah iki lho akatir ben iki lho. Iki wong tuwek-tuwek iki kabeh. Lagi kau pergi tanpa pesan. Lalu tuwek-tuwek kabeh. Pergi Pak. Ya Allah, cobaan hidup ini ya Allah. Laki-lakinya ini senang dengan perempuan lain, Pak. Nggak ditinggali ATM. Pak. Perempuannya itu nggak kerja.
Pak, dulu kerja ndak boleh, katanya gaji dari cukup. Wes pokoknya diberitahu istri jangan begitu, tapi dia bilang, untuk apa kamu ngurus aku gitu. Akhirnya perempuannya wadul mertua, Bu, Mas niku kados ngaten, putrane jenengan niku dipanggil sama ibunya, laki-lakinya itu. Nanti terus yang istrinya tambah dimarahi. Kamu urusan begini kamu bawa-bawa ke ibu. Ibu jadi susah gara-gara kamu. Salah mana, Pak? Salah, Pak. Pergi. Nah, ini perempuan ini, Pak. Apa solusinya? Dia tidak tahu apa yang harus dikerjakan. Dia hanya menunduk saja membaca surat Al-Kahfi. Tidak tahu. Tapi dia tidak hanya diam. Dia kemudian minta diangkat sebagai cleaning service di sebuah masjid. Saya kerja dibayar berapa saja, yang penting anak saya tidak kelaparan. Ya alhamdulillah masjid itu tahu problemnya dan itu sering disupport oleh masjid. Terus dia baca, Pak. Yang dibaca itu ayat Quran. Nah, ketika sampai ayat ini, Al-Kahfi ayat berapa tadi? Berapa? 46. Ini matanya tidak bisa bergerak, Pak. Ayat ini saja. Padahal dia tidak ngerti artinya, Pak. Wong dia bukan lulusan sekolah agama, Pak. Iki ayat opo saja nih, iki ayat opo ini gitu loh, Pak. Kok mata saya balik ini mana? Mata balik ini. Lalu dibuka Quran dan terjemahnya. Bunyinya harta, anak itu urusan dunia dan sementara. Yang penting itu adalah masa depan akhirat. Langsung dia bersinar. Masya Allah, cobaan saya itu tidak ada apa-apanya. Yang penting anak saya jadi orang soleh, saya tetap jadi orang yang baik. Insya Allah itu adalah harapan yang tertinggi. Dan itu harapan yang tidak akan menipu manusia. Itu, Pak. Tidak HPH. Apa, Pak? Pemberi harapan palsu itu apa, Pak? PHP. Iya. Tidak PHP. Pasti ini. Senang hatinya, Pak. Dia semangat hidupnya. Semangat. Yang penting soal tidak tahu apa yang terjadi. Pokoknya kita berbuat yang baik. Titik. Karena itu abadi, khairun amala, dan itu adalah pemberi, Allah adalah pemberi harapan yang tidak palsu. Senang, Pak. Begitulah cara Allah untuk bagaimana mengatasi problem orang, Pak. Dengan menggerakkan matanya di tempat itu, wallahu a'lam, bisa tahu. Nah, kebetulan perempuan ini punya keluarga di luar kota. Saya masih ingat itu. Kalau tidak Trenggalek, Madiun. Itu pokoknya itu. Saya masih ingat tuh. Ingat bahwa dia itu punya bude. Bude itu bahasa Indonesianya apa? Bibi ya. Bibi. Bebek apa bebek? Bebek. Iya. Bibi toh. Bibinya itu tidak punya anak. Kaya tapi tidak punya anak. Yang ini tadi punya anak, tidak punya kekayaan. Oh, akhirnya itu dia pulang, Pak, sana. Beritahu budenya itu, bude, saya ini loh membaca ayat ini, bude, hati saya bisa tentrem. Nah, budenya itu memang gelisah, tidak punya anak itu gelisah, Pak. Tidak punya anak itu gelisah. Sering kalau lihat TV ada sandiwara atau apa itu,
sinetron anak kecil lari nangis. Kalau nanti ada pertemuan PKK itu ditanya anaknya berapa, nangis. Nang morotuwo mandul jirine ngono. Itu Pak susah. Terus usaha sak kerumune dituti Pak. Sana lo tukang pijet berangkat Pak. Sana lo pinter gawa jago ireng berangkat Pak. Sana pokoknya dia ditekan. Kono wis puing hidupnya. Coba bayangkan Pak ya, sampai ibu dene gini, kono koyo ustadzah wae. Loh, aku gak pinter bude, tapi aku ketemu iki. Ternyata orang ini Pak, melalui ayat ini, melalui mulutnya orang ini, iya ya, wis kalau begitu saya sudah tidak berobat lagi, sudah karena umur saya sudah sekian, harta saya ini wis ngene nduk, wis harta-harta iku dientekno diinfakno ae. Wis meneh aku mati wis gak apa? Wis beres, wis sisakan sedikit untuk sampai akhir hayat saya. Karena apa? Uang yang diinfakkan itu sana kemari, itulah yang sesungguhnya harapan yang sesungguhnya. Nanti saya kalau ada orang yang tidak punya anak gitu, jadi saya kadang katakan, iya sudahlah, nanti ibu-ibu yang tidak punya anak, nanti anak-anak yang ibu sekolahkan besok itu nanti di surga diserupakan anak-anak kecil yang lucu-lucu, nanti akan lari di atas karpet merah menjemput bapak, menjemput ibu, kemudian bergelantongan di situ, ibu lah, itulah anaknya ibu. Seneng lah ibu. Selama di surga nanti ibu akan ditemani anak-anak itu. Ketemu Pak. Harta, anak, ya sudahlah wis. Itu masalah dunia, wis titik. Kirim barang ke Papua, tenggelam, tidak ada asuransinya, ya Bapak. Itu asetnya 20 miliar itu, kirim barang ke Papua, tenggelam, tidak ada asuransinya. Susah Pak enggak Pak? Pak Haji, susah enggak? Susah lah. Ojo ngomong gak susah koyo apa ae. Wong nabi aja susah. Cuma susahnya jangan lama-lama. Ini loh, uangmu yang 20 miliar tenggelam itu tidak ada apa-apanya dibanding kamu punya iman itu. Untung yang hilang hanya miliarmu, bukan imanmu. Kamu punya anak, anakmu itu pintar ngaji, ya sudah itu yang al-baqiyatus sholihat. Itulah harapan kamu. Loh gitu Pak. Sudah. Masih ada waktu tuh ini. Masih kuat? Sajane kuat di sini. Wong ngomong karo wong sing ngrungokno Pak ya. Hah? Oh, enggak mungkin Pak. Enggak. Kalau menurut ilmu komunikasi enggak Pak. Kalau menurut ilmu komunikasi lebih kuat yang berbicara Pak. Iya Pak. Lah wong teori komunikasi itu, if you speak more than 30 minutes, you speak to animal. Itu teori komunikasi Pak. Jika kamu ngomong kepada orang lebih dari 30 menit, yang kamu ajak ngomong itu jadi binatang pisan. Terus gak iso ngrungokno. Iya Pak. Makanya mulut itu masih siji, kuping loro, abot memang Pak. Oke Pak ya, terakhir. Kan judul ceramahnya kan apa Pak? Ayat Quran yang kesembuhan. Surah Al-Baqarah 216. Kenapa saya kutip Pak? Karena saya membaca ada pernyataan ahlul hikmah, orang bijak mengatakan, sejak saya setiap pagi baca ini, setiap malam baca ini, saya tidak pernah susah
yang berlebihan sampai akhir hayat saya. Insya Allah. Gitu katanya Pak. Nah ini bukan mantra yang saya sebut ini Pak. Bukan doa untuk menghilangkan kesedihan. Tapi ayat ini merubah mindset saya. Gitu loh Pak. Ayo dibaca Pak. Ini sudah sering saya sampaikan di sini. Diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi ini sesuatu, padahal itu baik bagimu. Oke, cukup Pak di situ. Boleh jadi tadi Pak, coba dibaca lagi Pak. Boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu. Masya Allah Pak. Ayo coba dengarkan Pak. Boleh jadi, ulangi saya. Boleh jadi yang tidak kamu sukai itulah yang paling baik untuk kamu. Nah, ulama ini dia mengatakan sejak saya setiap pagi saya baca, saya renungkan, saya kalau ada apa-apa tidak kagetan. Itu loh Pak. Orang datang marah-marah, mau melempar batu segala itu, dia nggak marah. Karena apa? Jangan-jangan datangnya orang ini itu yang lebih baik untuk hidup saya. Gitu Pak. Itu. Nek sampai enggak apa kon? Gitu. Coba Pak. Asyakhsul ladzi yajrahu masyairana huwa fil haqiqah muallimuna hum yuallimuna maknal quwwah was sabr linakuna linusbiha asasan afdal. Itu artinya gini Pak. Ya. Orang yang melukai perasaanmu sebenarnya dia adalah gurumu. Guru yang mengajarkan kamu menjadi pribadi yang kuat dan guru yang mengajari kamu memiliki kesabaran. Huwa fil haqiqah, hakikatnya begitu. Jadi kalau ada orang tiba-tiba mengolok-olok bapak asu itu Pak ya. Iku gurumu. Gurumu. Asu. Aja muring-muring. Dobol. Ya tak? Iku gurumu, huwa fil haqiqah. Sebab sebenarnya kamu nanti menjadi pribadi yang tegar akan begini. Pisau itu hanya tajam diasah di atas batu yang kasar. Betul enggak Pak? Pisau hanya tajam diasah di atas batu yang kasar. Betul toh? Kalau Bapak ngasah pisau di sini yang halus-halus doa, nilai yang dipuji-puji doa, muji-muji doa, enggak tajam Pak, enggak tajam. Saya semalam jam berapa 10 lebih lah berbicara di depan KPU lah. Saya beritahu KPU ini hebat. Bapak pasti dalam menjalankan tugas ketemu orang-orang yang 3 macam. 1, tipe apel, kulitnya halus, isinya juga enak. KPU Pak, KPU itu jenis apel, kulitnya halus, indah, dalamnya enak. Bapak mesti selama bertugas ini menemukan tipe durian, luarnya kasar, dalamnya bagus. Orangnya vokal, tapi diajak bicara enak. Gitu. Bahkan mari ngomong ngejak makan sate, ngono Pak. Itu durian. Nah yang paling menjengkelkan bapak-bapak pasti ketemu orang jenis gedondong. Luarnya halus, dalamnya duh. Iya bapak-bapak itu. Iya ditolaknya atau ditarik mana.
Ya. Itu Pak. Jadi pokoknya saya Pak menghadapi penyakit saya ya gitu-gitu aja. Saya diberi penyakit oleh Allah ya sudah. Ya ini jalan hidup saya supaya jadi orang baik. Tanpa penyakit saya tidak akan bisa nulis buku seperti yang saya tulis karena tidak dari hati, tidak dari penghayatan. Saya bisa rukuk lama, bisa sujud lama, kalau lama Pak ya. Ini gak kumat. Ini gak kumat, betul Pak. Ya itu karena melalui sakit itu saya diberi kecerdasan-kecerdasan baru. Oh, itu. Coba ulangi saya. Wa'asa antakrohu syai'an bahwa khairul lakum. Bisa jadi yang tidak kau sukai itulah yang paling menyelamatkan kamu. Wis, enak iki Pak, wis. Iki bukan kok wiritan Pak, dudu Pak. Engko diwirit. Masa untuk bukan, ini perenungan. Mau diwirit. Aku maca ngono kok sik ngene Pak lho. Iki dudu wiritan, iki dudu. Iki dilatih. Hatinya tuh dilatih. Pikirannya itu dilatih berpikir positif gitu loh Pak. Dilatih berpikir positif. Dudu wiritan iki dudu. Wiritan. Bukan ini dibaca untuk membuat perenungan. Sudahlah Pak, sudah Pak. Ini sudah masih banyak ayat ini. Kita dialog. Silakan Pak, ayo. Monggo. Ibu-ibu. Al-Baqarah 216 tadi ya, dibaca diingat-ingat. Bila perlu ini Pak, itu dipasang di tembok ya. Al-Baqarah berapa tadi? Iya, itu dipotong saja karena ayatnya awalnya itu ini Pak, kamu wajib perang gitu. Nah itu diambil ininya kemudian di sininya saja, mulai wa'asa antakrohu syai'an gitu. Ada pertanyaan Pak? Apa Pak? Pacaran. Sampai umur piro sih untuk kaitannya? Biasanya kaitannya yo umur piro sih ngomong pacaran iki? bukan gitu Pak. Iya. Kalau ditolak bukan buat tahun ya gitu Pak. Jadi kalau ditinggal pacar terus Buatnya buat saya ada terlibat. oh, mantap. Jadi ditinggal pacar ya, wis pacaran 5 tahun, terus ditinggal pacar, terus dia ngomong, berarti dia orang tidak baik untuk masa depan saya. Ngono ku lambene Pak. Orang setegar bapak gini Pak, kena cinta itu ambruk Pak. Saya ini di kampus itu punya, dulu itu senangannya gulat, senangannya geger, itu senangannya dia Pak, besar gini Pak. Pokoknya zaman tahun itu Pak, tahun 80-an itu 70-an itu kan super yang tengkar gitu Pak, gelut-gelut biasa tuh Pak, organisasi itu. Waker. Ditinggal pacari Pak, masuk rumah sakit Pak. Apa mana kayak gini, itu tambah. Tapi lumayan Pak begitu. Lumayan Pak. Nah kan sih kalau diteruskan kan begini. Dia ninggalkan kamu karena doamu. Iya tak Pak? Kan doanya bunyinya begini. Ya Allah, jika baik dekatkan dia dengan aku, dekatkan aku dengan dia, lalu berkailah. Kalau tidak baik, jauhkan dia dari saya dan Gusti Allah kan gini,
Ya iki dongamu. Iki doamu. Tapi kita kaget karena doanya tidak disertai dengan di ujungnya itu disertai dengan aku pasrah apapun yang terjadi. Ya, gitu Pak ya. Wiling aja sampean niku. Putus ping piro sampean niku? Allah. Ayo, yang lain. Cek. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Setiap kali pembawaan Ustadz ini kan kalau kita tahu Islam itu begitu indah Ustadz ya. Iya Bapak. Tapi ketika kita lihat di medsos kok kesannya Islam itu menakutkan. Ini kadangkala kita itu melihat itu, wais. Jadi bingung Ustadz. Harusnya kan ini disiarkan seperti Ustadz ini, jadi adem ayem, begitu indahnya Islam itu, ya toh, supaya orang yang istilahnya belum masuk Islam bisa jadi Islam gitu, Ustadz. Karena di medsos itu wah sangat luar biasa, yang saling berantem beda pendapat, gini orang kan yang melihat ini opo-opo, ketika Ustadz yang menyampaikan ini kan jadi sejuk, adem, jadi orang punya salah banyak bisa diampunin dengan cara yang banyak juga. Nah, ini kan yang istimewa Ustaz. Seperti itu. Bagaimana tanggapan Ustaz perihal fenomena seperti itu? Sing ngongkon ndelok medsos iku sapa? Ayo to, Pak. Lah ya sing ngongkon ndelok ku sapa? Sudah tahu mau bikin susah kok Bapak teruskan toh. Loh, saya juga gitu loh Pak. Gini Pak Ji ya, saya itu gini Pak. Jangan dikira saya itu juga literatur saya itu Pak. Yang menakutkan saya baca, yang menggembirakan saya baca. Karena kalau ada penceramah seperti itu Pak, juga diperlukan Pak. Juga diperlukan keseimbangan Pak. Keseimbangan. Saya memilih melalui jalur ini, orang yang lain melalui jalur itu. Keseimbangan. Keseimbangan. Quran itu memang fungsinya dua Pak. Jadilah kamu itu orang yang memberi peringatan dan orang yang memberikan kegembiraan. Dua Pak. Jadi jenengan ya setelah delok sing ini ya delok gini. Itu satu Pak, keseimbangan. Saya juga begini Pak. Membaca buku-buku yang ilmiah, selesai, saya membaca buku-buku yang itu yang rohaniah. Paham Pak ya? Pakai teori-teori keilmuan Pak, itu ini teori ini. Itu selesai, saya membaca buku-buku yang bersifat hati. Kalau enggak Pak, nanti ini kalau enggak balance, ini juga berbahaya. Jadi ya orang-orang yang menggunakan jalur-jalur ini ya tetap diperlukan Pak. Diperlukan. Yes, Bapak pokoknya dijadwal lah Pak. Senin yang menakutkan, Selasa sing nyenengkan. Terus Bapak ngatur dewi. Ya sambel itu loh Pak ya. Kalau hanya terasi itu Pak ya. Terus hanya apa? Garam ya Pak ya. Tomat. Kan enggak enak toh Pak. Harus ada apa? Cabai ya diulek. Enak insyaallah. Iya Pak gitu, itu memang keluhan semua orang Pak, keluhan semua orang. Jadi kalau Bapak ingin tahu, orang yang pekerjaannya menakutkan Pak ya, memandang saya itu agama kok dibuat remeh-remeh begitu, gitu Pak. Jadi kono ya nyalano aku nyalano kono, ngono Pak. Itu berdoa ya. Orang yang garisnya garis tenang-tenang, wow, kok gitu kurang. Jadi podo perlu nih. Cuma ya keseimbangan, Pak itu. Jadi ya wis sampean jadwal ya Pak, yo Senin iki sing menyenangkan,
Ini Pak kemarin yang siapa yang di sini yang kuliah di UNER siapa? Yang kuliah di UNER siapa? Kemarin kan ada tuh Pak, guru besar di bidang hukum yang terbaik se-Indonesia. Iya tuh Pak ya. Guru besar di bidang hukum terbaik di Indonesia. Itu kan saya lihat, kok bisa kamu itu menjelaskan kepada orang sampai anak-anak yang enggak seberapa serius diskusi soal hukum menjadi tertarik dan senang. Itu juara nasional Pak, dosen terbaik Indonesia. Terus saya lihat, kamu pakai teori siapa? Itu saya lihat itu dia, saya terinspirasi oleh ceramahnya Gus Baha. Saya terinspirasi ceramahnya Gus Baha yang santai dengan bahasa yang menyenangkan sehingga tidak ini anak-anak senang, ya sudah. Gitu Pak ya. Alhamdulillah. Cukup ya Pak ya? Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma la tada'lana dzabban illa ghafartah. Ya Allah, kami banyak dosa, Engkaulah yang akan mengampuni kami. Wala hamman illa farrajtah. Ya Allah, banyak orang yang lagi susah, Engkaulah yang maha kuasa menghilangkan kesusahannya. Wala dainan illa qadaitah. Banyak orang di Indonesia ini ya Allah yang susah hidup karena terbelit hutang, Engkaulah yang akan memberikan jalan keluar kepadanya. Wala saqaman illa syafaitah. Banyak yang sakit di antara kami yang muslim ataupun non muslim, Engkaulah yang akan menyembuhkannya. Wala saqaman illa syafaitah. Wala maitan illa rahimtah. Banyak di antara keluarga-keluarga kami yang sudah meninggal dunia atau barusan meninggal dunia, Engkaulah yang akan menerima dengan senyummu dan mereka akan datang kepadamu dengan senyumnya. Wala amiran bil ma'rufi wa nahiyan 'anil munkari illa wafaqta wa sadatta. Siapapun ya Allah yang mau berkorban untuk mengembangkan agama Allah, Engkaulah yang memberikan kemuliaan dan kebahagiaan kepadanya. Wala hajatan illa qadaitaha wa yassartaha. Kami dan anak-anak kami memiliki sejumlah keinginan, Engkaulah yang akan mengabulkannya. Wala ghillal lilladzina amanu illa naza'ta. Ya Allah, jika dalam hati kami ada perasaan sakit hati, kecewa, marah, dengki, Engkaulah yang membantu kami untuk menghilangkannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.